Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang soal bimbing konseling beserta pembahasannya. Mari kita belajar. Soal nomor 1. Kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidik pada jalur pendidikan formal dan non-formal adalah 1. Sarjana pendidikan 5-1 dalam bidang bimbingan dan konseling ditambah pendidikan profesi konselor. Kualifikasi ini tertera dalam A. Permendiknas nomor 22 tahun 2006, B. Permendiknas nomor 14 tahun 2007, C. Permendiknas nomor 27 tahun 2007, dan D. Permendiknas nomor 27 tahun 2008. Jawaban yang benar kira-kira apa Bapak Ibu? Baiklah Bapak Ibu, jawaban yang benar D. Permendiknas nomor 27 tahun 2008. Mengatur tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Kita lihat pembahasannya ya. A. Permendiknas nomor 22 tahun 2006 mengatur tentang standar isi satuan pendidikan dasar dan mendengar dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. B. Permendiknas nomor 14 2007 mengatur tentang standar untuk paket. C. Permendiknas nomor 27 tahun 2007 mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir, pantai, dan pulau-pulau kecil. Kita masuk soal nomor 2 Bapak Ibu. Bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi serta kecakapan bakat, minat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan diri secara realistik. A. Bidang pengembangan kehidupan pribadi. B. Bidang pengembangan kehidupan sosial. C. Bidang pengembangan kehidupan belajar. Dan D. Bidang pengembangan karir. Kira-kira jawaban yang benar apa Bapak Ibu untuk soal nomor 2 ini? Baiklah, jawaban yang benar yaitu A. Bidang pengembangan kehidupan pribadi. Kita masuk soal nomor 3. Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu, merupakan dari prinsip-prinsip A. Program konseling, C. B. Konseling, C. Bimbingan, D. Layanan. Jawabannya yaitu A. Program. Kita lihat pembahasannya. Konseling suatu upaya bantuan yang dilakukan dengan 4 mata antara konseli dengan konselor, membahas permasalahan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Bimbingan, proses pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok orang secara terus-menerus dan sistematis agar individu menjadi pribadi yang mandiri. Kita masuk soal nomor 4. Mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri merupakan ciri individu sesuai dengan
A. Azas kegiatan, B. Azas keterbukaan, C. Azas kesukarelaan, dan D. Azas kemandirian. Iya, kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Jawabannya D. Azas kemandirian. Azas kemandirian adalah yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu konseling sebagai sasaran pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi konseling yang mandiri, mampu mengambil keputusan dan mewujudkan serta mengarahkan diri sendiri agar berkembang secara optimal. Agar kegiatan bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseling menjadi sasaran pelayanan dan partisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan pelayanan. Soal nomor 5, pimpinan kelompok menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh anggota kelompok pada tahap kegiatan lebih lanjut dalam kegiatan kelompok. A. Tahap pembentukan, B. Tahap peralihan, C. Tahap kegiatan, dan D. Tahap pengakhiran. Jawaban yang benar yaitu B. Tahap peralihan. Kita lihat ya pembahasannya. Tahap pembentukan pengenalan antar anggota kelompok. Tahap kegiatan mengutarakan atau membahas permasalahan yang sedang dialami antar anggota kelompok. Tahap pengakhiran, semua anggota kelompok mengutarakan pesan serta kesan selama mengikuti layanan kelompok. Kita masuk soal nomor 6. Upaya membantu peserta didik membelah atas hak dan kepentingannya yang kurang mendapat perhatian. A. Fungsi pemahaman, B. Fungsi pencegahan, C. Fungsi pengentasan, dan D. Fungsi advokasi. Baiklah Bapak Ibu, kita lihat jawabannya itu fungsi advokasi, yaitu membantu peserta didik atau klien memperoleh perbedaan atas hak dan kepentingan yang kurang mendapat perhatian. Kita lihat ya di sini pembahasannya. Fungsi pemahaman membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensi dirinya dan lingkungan, pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Sedangkan fungsi pencegahan yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu mencegah timbulnya masalah pada diri siswa sehingga mereka terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangan. C. Fungsi pengentasan yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli terhadap teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien tersebut.
Iya, kita lihat ya, jawabannya itu C. Kecenderungan masalah yang dihadapi warga belajar pendidikan non-formal lebih banyak muncul. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk soal nomor 8. Rika merupakan siswa kelas 12 di SMA Mawar jurusan IPS. Sudah mau lulus, Rika belum menentukan apakah mau melanjutkan atau kerja. Rika juga belum tahu sebenarnya potensi yang dimilikinya itu apa. Dia selama ini sekolahnya hanya sekedar sekolah-sekolah tanpa ada tujuan yang jelas. Berdasarkan cerita tersebut, apa yang dialami oleh Rika? A. Identity affirmation, B. Identity diffusion, C. Identity foreclose, D. Identity motarium. Iya, kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Jawabannya itu B. Identitas diffusion. Cantuk conversion atau diffusion yaitu tidak melakukan eksplorasi dan tidak membuat komitmen. Sedangkan closer tidak melakukan eksplorasi tetapi membuat komitmen. Biasanya hal ini dipengaruhi ada 4 tipe identitas diri oleh orang tua. 3. Motarium yaitu melakukan eksplorasi tetapi tidak mau membuat komitmen. 4. Aksivemen melakukan eksplorasi dan membuat komitmen. Jadi jawaban yang benar yaitu B ya Bapak Ibu. Identity diffusion. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk soal nomor 9. Peserta didik memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang aspek dan tugas perkembangan merupakan pengertian internalisasi tujuan. A. Penyadaran, B. Akomodasi, C. Tindakan, D. Berpikir. Jawaban yang benar kita lihat ya Bapak Ibu, A. Penyadaran. Kita lihat rumusan kompetensi tersebut dikembangkan lebih rinci menjadi tugas-tugas perkembangan yang harus dicapai oleh peserta didik atau konseli dalam berbagai tataran internalisasi tujuan, yaitu pengenalan, akomodasi, dan tindakan. Apapun penjelasannya adalah 1. Pengenalan penyadaran yaitu peserta didik memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang aspek dan tugas perkembangan atau standar kompetensi yang harus dikuasai. 2. Akomodasi yaitu peserta didik memperoleh pemaknaan internalisasi atas standar kompetensi yang harus dikuasai sebagai bagian dari kemampuan dirinya. Sedangkan 3. Tindakan yaitu mendorong peserta didik mewujudkan perilaku nyata dalam kegiatan sehari-hari dari standar kompetensi yang harus dikuasai.
Kita masuk soal nomor 10 Bapak Ibu. Kemampuan remaja dalam mengambil keputusan merupakan sebuah hasil dari proses. A. Bersikap, B. Bertindak, C. Berpikir, D. Tidak ada jawaban yang benar. Baiklah Bapak Ibu, kita lihat pembahasannya. Jawabannya yaitu C. Berpikir. Dalam pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk perbuatan berpikir dan hasil perbuatan itu disebut keputusan. Hal ini berarti bahwa dalam melihat bagaimana seseorang remaja mengambil suatu keputusan, maka dapat diketahui perkembangan pemikirannya. Masa remaja mulai mengambil keputusan-keputusan tentang masa depan, keputusan dalam memilih teman, keputusan tentang apakah melanjutkan studi setelah lulus atau mencari kerja, keputusan untuk mengikuti les atau tidak, dan seterusnya. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye-bye. Assalamualaikum.